Halo kaum rebahaners dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya? Masih sehat? Dan bagaimana kabar mantannya? Apakah sudah bahagia sama yang lain? Lupakan anjir. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Dora. Tapi Dora yang ini Dora versi aslinya, bukan versi kartun yang sangat menyebalkan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya bosku. Sebelum kalian mengklik video ini, udah diklik dari tadi. Ya sebelum kalian melanjutkan video ini, gue mau ngasih tahu sama kalian kalau konten ini bersifat spoiler. Di awal film diperlihatkan Dora dan Diego sedang makan basreng bersama. Mereka pun sangat bahagia karena ini untuk pertama kalinya mereka makan basreng. Dan Dora tuh bilang, delicioso. Hal itu sampai membuat orang tua Dora kebingungan. Ini anak ngapain sih bilang delicioso, delicioso? Karena mungkin mereka berpikir anaknya sedang berimajinasi, akhirnya mereka melupakan kejadian tersebut. Dan tanpa sengaja, Diego Maradona pun melihat ke arah tembok. Dan dia pun melihat tulisan yang bertuliskan nama Parapata. Dengan perasaan yang bingung, Diego pun bertanya kepada pamannya, "Paman, apakah itu Parapata?" Dengan semangat yang berapi-api, paman Diego pun menjelaskan kepada Diego tentang kota Parapata, yaitu sebuah kota yang hilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Diego sangat senang karena di sana banyak sekali emas. Tapi ayah Dora bilang kalau penjelajah itu tidak mencari emas dalam perburuannya. Harta yang sebenarnya adalah menemukan tempat tersebut. Tapi perkataan ayah Dora malah membuat Diego bingung. Mungkin Diego berpikir, ini kenapa sih paman gak suka sama harta? Kalau banyak harta kan enak. Kita bisa santai-santai, rebahan sambil nonton live streaming gitu kan. Nggak tinggal di hutan kayak gini berteman sama monyet dan kera. Monyet dan kera kan sama aja. Lanjut. Keesokan paginya, keluarga Diego pun memutuskan untuk pindah ke kota. Dora pun sangat sedih mengetahui hal tersebut. Ya gimana gak sedih coba. Diego kan satu-satunya teman Dora saat mereka di hutan. Kalau nggak ada Diego kan Dora cuma berteman sama monyet, yaitu si Bud. Dan tiba-tiba setelah kepergian Diego, film pun berpindah sekian menjadi 10 tahun kemudian. Dan sudah pasti Dora sudah besar pada saat ini. Dan kehidupan Dora pun masih sama seperti biasanya. Dia suka menjelajah hutan, masuk hutan, keluar hutan, berpetualang bersama si Bud, monyet kesayangannya. Dan hal itu dilakukan dia tiap hari. Ya dia kan gak punya teman anjir. Dan tanpa sengaja petualangan Dora dan Bud malah menemukan sebuah patung emas yang ada di hadapan mereka. Dora pun berkata, "Parapata." Dan dia pun ingin berusaha untuk mengambil patung tersebut. Tapi patung itu terhalang oleh jurang yang ada di hadapan mereka. Dan Dora pun berpikir untuk melompati jurang tersebut. Tapi sialnya, Dora malah jatuh ke dalam jurang tersebut. Tapi dia tidak tewas. Kalau dia tewas, filmnya mungkin diganti jadi Boots Explorer atau Boots the Jungle. Oke, next. Dan Dora pun diselamatkan oleh ayahnya. Dia sangat senang karena telah berhasil menemukan patung. Ya nggak tahu sih patung apa. Ya mungkin patung tersebut menjadi kunci untuk mereka bertemu dengan kota Paratap anjir. Susah banget ngomong Paratapaya anjir. Ya gini kalau lidah udah terbiasa ngomong bahasa daerah. Lanjut. Dan penemuan patung tersebut tidak membuat orang tua Dora menjadi semakin bersemangat. Dora pun nampak bingung karena hal tersebut. Dia pun bertanya-tanya, ini orang tua ngapain sih gak semangat? Bukankah ini petunjuk untuk menemukan kota Parapata? Dan ternyata usut punya usut, orang tua Dora sudah mengetahui lokasi di mana kota Parapata itu berada. Tapi dia merahasiakan hal tersebut kepada si Dora. Dan mereka berdua pun memutuskan untuk mencari kota Parapata tersebut. Dora pun senang mendengarnya. Dora pun ingin sekali berpetualang bersama ayahnya untuk mencari kota Perapatan. Tapi ayahnya melarang dengan alasan, "Dora, kamu itu udah besar. Kamu itu mesti sekolah, nak. Pergilah ke kota. Dan di sana kamu akan menemukan taman baru." Dengan perasaan yang sangat bingung seperti orang yang tengah kalah main judi, Dora pun berkata kepada ibunya bahwa dia tidak ingin pergi ke kota dengan alasan kalau dia tidak punya teman di sana. Tapi ibu Dora bilang kalau di sana ada keluarganya. Lagi pula di sana kan ada Diego. Tapi Dora pun masih ragu. Ya karena dia kan gak pernah berteman dengan siapapun. Dan ibu Dora pun meyakinkan Dora kalau dunia itu luas dan ada dunia lain yang harus engkau jelajahi. Dora pun akhirnya berangkat dengan perasaan yang sangat bersedih. Dan akhirnya Dora pun sampai di tempat tujuan. Dan dia pun disambut oleh keluarganya.
yaitu Bibi Sabrina dan juga Diego. Dora pun sangat senang bertemu dengan Diego. Ya, ini kan udah 10 tahun mereka nggak bertemu. Sesampainya di rumah, Dora pun juga disambut oleh neneknya Dora. Nenek Dora pun sangat senang bertemu dengan Dora. Ya karena mungkin udah 10 tahun juga nggak bertemu, anjir. Berpelukan. Goblok. Lalu Diego pun memberitahu kamarnya Dora. Dora pun sangat senang melihat kamarnya begitu bagus dan rapi. Tapi Dora lebih senang tidur di luar timbang tidur di kamar. Ya karena kan Dora udah terbiasa tinggal di hutan. Suasana hutan kan tahu sendiri, dingin dan enak, tapi banyak nyamuk, anjir. Dan hari ini untuk pertama sekalinya Dora pergi ke sekolah. Dan Dora pun dicegat oleh Sapam karena dia terlalu banyak membawa barang aneh ke sekolah. Sapam pun berkata kepada Dora kalau dia tidak boleh membawa semua ini untuk pergi ke sekolah, karena ini sekolah bukan hutan, anjir. Saat di kelas ketika guru memberikan pertanyaan kepada murid, Dora pun dengan lantang menunjukkan tangannya. Dia pun menjawab pertanyaan guru tersebut dengan tepat dan benar. Guru pun merasa takjub dengan Dora. Tapi hal tersebut malah membuat murid lainnya menjadi iri, yaitu orang yang bernama Sami. Dora yang baru pertama sekali pergi ke sekolah bertingkah sangat aneh di sekolah. Hal ini terbukti dia menyalami semua orang di sana, termasuk penjaga kantin. Penjaga kantin pun bingung dengan sikapnya Dora. Tidak hanya bertingkah aneh di sekolah. Saat murid sedang mengadakan pesta kostum, Dora pun kembali bertingkah aneh. Dia menarik seorang diri di depan. Hal itu malah membuat Diego malu dan pergi meninggalkannya. Saat di rumah, Dora pun merasa bersalah sama Diego. Dia pun menceritakan kejadian tersebut sama neneknya. Neneknya hanya bisa bilang, "Sudah, yang lalu biar berlalu. Lagian kalian sama Diego itu kan sepupu, jadi nggak boleh musuh-musuhan." Keesokan paginya, saat murid mengunjungi museum purba, guru pun meminta kepada murid untuk membagi tim mereka menjadi 4 orang. Dan Dora pun harus berkelompok bersama Randy, Diego, dan Sami. Dan Sami dengan gaya sok pintarnya mencoba mengatur tim tersebut. Tapi Diego kayaknya nggak mau diatur oleh Sami. Dia bilang kepada Sami, "Jangan sok ngatur lo bukan pemimpin di sini." Ya karena Sami ini tipe cewek yang nggak mau kalah sama laki-laki, dia pun akhirnya bilang, "Dasar pembenci wanita." Di sisi lain, Dora yang sedang pelangap-pelongo nggak tahu tujuannya mau ngapain, dihampiri oleh seorang pegawai museum tersebut. Dan dia pun berkata kepada Dora, dia mengajak Dora untuk melihat peninggalan Mesir kuno, tapi tempat tersebut dilarang dimasuki kecuali oleh pegawai. Dora pun nampak bingung dan bertanya-tanya, "Emang boleh gue masuk sana? Gue kan cuman pengunjung, anjir." Dan mereka pun akhirnya memasuki ruangan tersebut. Dora pun nampak santainya berjalan ke depan. Dan sialnya, Dora malah kepergok Sapam yang sedang berjaga di ruangan tersebut. Temannya pun nampak panik melihat Dora yang sedang tertangkap. Mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di sebuah peti. Mereka pun dibawa ke sebuah tempat yang mereka sendiri tidak tahu itu di mana. Dan di tengah kepanikan mereka, Dora pun mempunyai ide untuk membobol pintu tersebut dengan menggunakan pisau yang telah ia bawa di dalam ranselnya. Dan secara mengejutkan, Dora pun diselamatkan oleh orang yang mengaku bahwa ia adalah teman ayahnya Dora. Dora pun nampak bingung. Ini paman kok tiba-tiba ada di sini ya? Dari mana datangnya? Kok tahu kalau kami lagi diculik? Dan mereka berlima pun lari sekencang-kencangnya dari kejaran sang penculik. Dan sang penculik pun memanggil rubah ekor 9, yaitu Swiper. Swiper ditugaskan untuk mencuri peta dari Dora. Dan secara mengejutkan, Swiper pun langsung muncul di depan pintu. Tanpa basa-basi, Swiper pun langsung mengambil tasnya Dora. Dan penculik pun berhasil mendapatkan petanya Dora. Lalu, Dora dan kawan-kawannya pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Dan mereka berlima pun tiba di sebuah hutan. Dari arah kejauhan, Dora melihat ada tanda merah. Dora pun yakin kalau tanda ini dibuat oleh ayah dan ibunya. Oh ya, sebelum itu kenalin, orang ini bernama Aliando. Sebenarnya namanya itu Aliandro, cuman gak apa-apa sih diplesetin jadi Aliando. Dan mereka pun memutuskan untuk memasuki hutan tersebut lebih dalam lagi. Benar saja, Dora dan kawan-kawannya pun melihat ada tanda merah lagi. Dora pun yakin kalau orang tuanya tidak jauh dari sini. Dora pun beralih ke arah depan dan dia melihat camp orang tuanya yang sudah berantakan, anjir. Dora pun nampak bingung dan bertanya-tanya dalam hati, Mama,
Di manakah kau berada? Dora anak yang sebatang kara pergi mencari ibunya. Tolong dilanjut ya bang. Dan tiba-tiba mereka pun dikagetkan munculnya sesosok kera sakti. Maksudnya si Bud. Ya, Bud pun datang dengan perasaan yang sangat senang dan bahagia. Dan Bud pun menunjukkan tanda merah lainnya. Kali ini tanda merahnya agak berbeda, yaitu dibuat secara tergesa-gesa. Dora pun menyadari hal tersebut, dan mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan, Sami pun berkata kepada teman-temannya kalau dia ada urusan. Dora yang menyadari hal tersebut berkata, "Kamu kepengen ya?" Dan Dora pun mengajak Sami ke sebuah batu besar. Di sana Dora menggali sebuah lubang. Sami pun tampak ragu. Ini Dora ngapain sih gali-gali lubang? Emang gue mau dikubur apa? Dan ternyata lubang tersebut akan digunakan Sami untuk membuang nya. Anjir. Dan Dora pun kembali ke dalam barisan. Namun tiba-tiba mereka dihujani oleh anak panah. Mereka pun lari terbirit-birit, dan Sami yang sedang asik boker tiba-tiba dikagetkan dengan Dora dan kawan-kawan berlari. Dia pun panik. Ini kenapa sih pada lari semua? Dengan terpaksa dia juga ikut lari dalam keadaan posisi belum cebok anjir. Karena panik, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam kayu. Goblok, kupikir kena benaran. Lanjut. Dan ketika dirasa cukup aman, mereka pun keluar dari lubang kayu tersebut. Dora pun melihat ke arah panah, dan dia mengatakan di sini ada simbol suku Inka. Dan Dora dan Diego pun memutuskan untuk mencari-cari, ya siapa tahu mereka nemuin makanan anjir. Mereka pun mulai menyisiri hutan tersebut. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Mereka malah menemukan camp orang yang telah menculik mereka pagi tadi. Bahkan mereka hampir ketahuan. Untunglah Bud mempunyai ide untuk mengorbankan dirinya. Dan hal itu berhasil. Mereka meninggalkan Bud seorang diri, dan Dora dan kawan-kawannya pun mulai menyusun rencana. Mereka ingin mencari rumah opera, yang mana rumah tersebut merupakan rumah peninggalan orang Eropa beberapa ratus tahun yang lalu. Mereka ingin mencari petunjuk di sana. Ya siapa tahu kan di sana ada peta atau apalah. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan rumah opera. Tapi sialnya mereka malah terjebak oleh pasir hisap. Untunglah Dora di sini mengetahui kalau ingin bebas dari pasir hisap, mereka tidak boleh bergerak. Tapi Pak Leandro terus saja bergerak anjir, sehingga membuat dia harus terperosok ke dalam jurang. Dan untunglah dia berhasil diselamatkan Dora dan kawan-kawan. Dia pun mengucapkan syukur, alhamdulillah. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan seorang bakwan. Leandro meminta kepada orang tuanya Dora untuk menunjukkan di mana kota tersebut berada. Tapi orang tua Dora menolak di sini. Dan Leandro pun tidak habis akal. Dia akan mengancam membunuh Dora jika mereka tidak menunjukkan di mana kota tersebut berada. Ya mau tak mau, terpaksa deh orang tua Dora menuruti apa kata Leandro. Dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari kota Parapata yang hilang. Sampai akhirnya dari kejauhan mereka melihat sebuah kota yang di sekelilingnya dipenuhi dengan emas. Mereka meyakini kalau ini adalah kota Parapata yang telah mereka cari selama ini. Dora dan kawan-kawannya pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju kota tersebut. Tapi tiba-tiba Bud yang selama ini tidak terlihat bulu kampretnya datang untuk menolong Dora dan teman-temannya. Bud pun mencoba untuk melepaskan tali yang mengikat Dora dan kawan-kawannya. Tapi usaha tersebut malah diketahui oleh salah satu bawahan Leandro. Dora pun karena sudah belajar ilmu bela diri dengan saya, dia pun akhirnya menggunakan yoyonya untuk menumbangkan salah satu bawahan Leandro tersebut. Dan Dora dan kawan-kawannya pun berlari masuk ke dalam hutan. Salah satu anak buah Leandro mencoba untuk menembak mereka. Tapi Leandro dengan bijaknya berkata, "Jangan tembak mereka, kasihan, mereka kan masih anak-anak." Dan mereka pun berhasil menghindar dari kejaran bapak Leandro. Di sini Dora seperti kehilangan semangatnya. Tapi tiba-tiba Bud yang bukan merupakan golongan dari kera sakti tiba-tiba bisa bicara anjir. Dan Dora pun nampak kaget, dan dia pun bertanya-tanya dalam hati, "Ini monyet apa bangsa jin? Kok bisa ngomong?" You're right. You can't do it, Bruce. As you have friends now, it's possible. Dan mereka pun mulai menyusun rencana untuk memasuki kota Parapata tersebut. Di sini Dora menyarankan untuk beraksi pada malam hari, karena kalau beraksi pada siang hari mereka bakalan ketahuan anjir. Singkat cerita, malam pun tiba. Dari kejauhan mereka melihat ada Swiper dan bawahannya Leandro sedang berjaga di depan gerbang tersebut.
Mereka berpikir bagaimana cara masuk ke pintu tersebut. Dan akhirnya mereka mempunyai ide untuk menjatuhkan katak, yang mana katak tersebut adalah katak beracun. Dora dan kawan-kawannya pun sampai di pintu gerbang kota Parapata, tapi mereka bingung untuk membuka pintu tersebut. Dan tanpa sengaja, mereka melihat 4 tuas. Lalu mereka memutuskan untuk menarik tuas tersebut secara bersamaan. Dan pintu pun terbuka. It's a jungle book. It's a real freaking so awesome. I'm sorry I doubted you moved this. Dan mereka pun berhasil memasuki kota Parapata tersebut. Tapi sampai di dalam, mereka malah kebingungan karena sama sekali tidak menemukan pintu di situ. Tanpa sengaja, Randy menemukan sebuah piring tua. Dora pun mengatakan kalau itu adalah piring matahari. Dan mereka meyakini kalau piring tersebut adalah kunci untuk membuka pintu tersebut. Benar saja, mereka pun mulai bekerja sama untuk memantulkan cahaya ke sebuah dinding, yang mana dinding tersebut akan membukakan pintu untuk mereka. Pada awalnya, mereka pun berhasil membuka pintu tersebut. Tapi Sami tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya laba-laba yang ada di hadapannya. Saking kagetnya, dia pun malah menjatuhkan piring yang seharusnya tidak boleh dijatuhkan. Dan jebakan mulai muncul. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya. Dan mereka pun berhasil melewati jebakan tersebut. Mereka sangat senang dan bahagia. Dan di depan sana mereka melihat sebuah patung kera. Mereka meyakini kalau ini adalah ujian terakhir untuk mereka. Tapi tiba-tiba Pak Leandro malah muncul di belakang mereka. Pak Leandro memberikan sebuah emas kepada patung kera tersebut. Dia berkata kalau inilah ujian terakhir untuk menuju kota emas tersebut. Tapi Pak Leandro salah. Dia malah mengaktifkan jebakan yang ada di bawah patung tersebut. Dan mereka pun menjadi panik. Tapi di tengah kepanikan mereka, muncullah beberapa prajurit yang merupakan penjaga kota Parapata tersebut. Dan di sana muncullah seorang nenek yang telah ditemui Dora dan kawan-kawan siang tadi. Secara mengejutkan, nenek itu pun berubah menjadi manusia Super Saiyan. Maksudnya berubah menjadi ratu. Ratu pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Dora dan kawan-kawan. Tapi di sini Dora meyakinkan kalau mereka tidak mencuri emas di sana. Mereka hanyalah seorang penjelajah, dan penjelajah tidak mencari emas dalam perburuannya. Ratu pun berkata kepada Dora kalau dia memang penjelajah, buktikan dan tunjukkan jalan yang tepat. Dora pun akhirnya menunjukkan jalan yang tepat, yakni dia memberikan sebuah air ke dalam patung tersebut, dan pintu pun terbuka. She did it. Dan mereka pun akhirnya bisa menjawab teka-teki terakhir. Mereka melihat kotak emas itu secara dekat. Mereka nampak bahagia dan senang. Tapi di tengah kebahagiaan mereka, Swiper malah mencuri patung kera tersebut. Hal itu malah membuat dewa di sana marah dan murka. Dan mereka pun berlari ketakutan sambil berusaha untuk menangkap Swiper. Akhirnya Swiper pun berhasil ditangkap. Dan Dora mempunyai ide untuk mengembalikan patung tersebut ke tempat asalnya. Dan benar saja, ketika patung tersebut telah kembali ke tempat asalnya, badai dan hujan pun berhenti. Orang tua Dora pun nampak bangga kepada Dora karena telah menjadi penjelajah yang hebat. Begitupun Diego dan Sami, mereka pun juga ikut senang. Dan akhirnya mereka pun pulang ke rumahnya Dora. Di sana mereka telah disambut oleh keluarga mereka masing-masing. Mereka pun nampak senang dan bahagia. Dan di scan akhir terlihat keluarga Dora nampak begitu bahagia karena mereka telah berhasil berkumpul bersama. Dora berkata kepada ayah dan ibunya bahwa dia akan kembali pergi ke kota. Dan film pun tamat.